Dek Cila. Iya Kak. Dek Cila itu cita-citanya kemarin mau jadi apa? Tapi sesuai yang Kakak rencanakan itu kan apa, Aku ya yang kan waktu itu setting aku istri soleh. Ya, aku salah bertanya. Sebenarnya aku tuh mau tahu, kamu kan sudah kelas 6 yang nggak tamat-tamat. Kan itu bisa dimbetit gitu. Oh iya. Dimbe tuh. Enggak ganti nih. Oh. Ya, Kemudian kan kamu ada belajar berapa mata pelajaran? Ada matematika, terus IPA, IPS, terus dia aja lupa matematika. Sesungguhnya aku menyaksikan dia. Aku paling suka bahasa Inggris. Bahasa Inggris karena kenapa? Teachernya baik. Oh ya Allah. Yakin? Bukannya aku dengar teacher bahasa Inggris di Lilah itu seperti nenek sihir. Itu kan sesi yang sebelumnya. Sekarang beda. Sekarang udah baik. Oh baiklah, berarti kamu suka bahasa Inggris. Iya. Kamu udah bisa bahasa Inggris? Belum. Berarti kamu suka karena teachernya baik. Iya. Jadi tapi dia yang paling aku suka itu dia sabar menghadapi aku. Sebentar. Biasanya orang kalau suka itu jago ya. Iya. Dia kok Tanya dulu. Bocor nem. Apa itu? Jagalah kebersihan. Jago kan aku kan? Jangan sedih. kamu suka bahasa Inggris karena teachernya baik. Nama teachernya siapa kamu tahu? Teacher Lia dong. Teacher aku sama kenal ya. Gimana sih teacher Lia itu kalau mengajar? Kata kamu sabar menghadapi kamu. Jadi aku agak ambigu. Tadi katanya ada yang bilang kalau teacher itu marah sampai merepet panjang-panjang, ada orang yang bisa masuk langsung ke UKS. Ini pengakuannya baik. Sebenarnya teacher Lia itu apakah dia mempunyai pribadian yang ganda? Dia itu sabar. Kan dia datang ke bangku aku, mengerti. Aku angguk-angguk. Nah, lalu dikasihnya tugas, terus dia geleng-geleng. Terus habis itu? Habis itu nanti ke ruangan teacher ya, nanti aku private. Oh gitu. Diceramain juga sih. Diceramain. Habis itu langsung ke UKS. Iya, pindah ke kasur UKS-nya. Atau gara-gara kamu sering di UKS kamu jadi senang sama teacher Lia itu? Iya, aku kan kalau sakit abis diomelin dia dirawat. Oh gitu. Jadi kamu bisa libur. Iya. Makanya kamu suka teacher Lia. Ya. Sudut pandang yang extraordinary ya. Oh iya, ini apa namanya? Teacher Lia itu favorit guru favorit juga? Bagi aku, tapi bagi teman-teman aku tidak. Tadi Bu Yayasan ngapain tunjuk-tunjuk kepala sekolah? Siapa bukan sekolah? Oh, kepala sekolahnya. Yang di sini juga. Oke, Yang kamu itu kenal? sekarang lagi. Iya, Sebentar, iya. kita tes dulu. Kamu tahu nama siapa nama kepala sekolah? Tahu. Oh. Nama kerennya apa, nama jadulnya? Nama jadul dulu. Mul. Aku pun malu sebutnya itu. Oh iya, Jangan. Mul. Yang keren aja. Yang keren? Hen. Oh iya. Ayam dong. Oh iya benar. Indo ayam. Ayam siapa? Nanti aku masih sekolah di situ. Aduh, bisa Kita ditutup meong, gitu. meong. Nanti di meong sama Iya, Om iya. Jimmy ya. Me aja. Meong. Oke, baik. Oke, Cila berarti senang bahasa Inggris dan senang juga sama teachernya ya. Iya. Kalau kamu, Yasir? Banyak. Dia sama tuh tukang bersih-bersihnya dia suka kayaknya. Sebentar kamu banyak. Aku jadi kenal seseorang yang waktu itu semua suka, mau jadi ini dia suka juga. Oh ya? Mau jadi Itu udah almarhum, jangan dibilang lagi. yang bapak-bapak yang kakek-kakek tua yang punya cita-citanya yang banyak itu ya. Lu lihat ada Gonta-ganti. Iya, cita-citanya ganti 3 kali sehari. minum obat. Kamu jangan meniru yang sesuatu yang tidak benar, oke? Kamu harus punya satu pendirian yang tepat dan teguh, oke? Mata itu kita tidak boleh pencinan, apa namanya? Bahasa Minangnya Pencicilan. bukan Cinan. Dia pokoknya dia gampang suka gitu bahasa Minang Cina gitu itu kan. artinya apa? Jagalah kebersihan. Bukan. Ayo, juga baru kasih belajar tahu bahasa ustaz dan Minang. ustazanya yang Ya kita suka. lupakan soal Iya. cinan-cinan. Kamu sukanya mata pelajaran apa ya, Sir? Sejarah. Kenapa kamu suka ngomong ulik-ulik kekurangan orang Iya, lain? bukannya penuh dengan sejarah ya. Soalnya kenangannya indah-indah. Kenangan indah-indah. Perasaan sejarah itu adalah tentang penjajahan. Untuk mainin Kan dia penjajah. Ini ada apanya ya? Ada. Ya kan ini penjajahnya. Emang tahu Bu sejarahnya masih ingat siapa Masih. namanya?
Namanya Ibu Taba Gincu. Sebentar, ini nama atau marga? Itu apa? Nama marga. Itu nama marga. Lipstiknya Taba-Taba. Mirip Kapitran. Fitos, besok jangan undang dia lagi. Aku khawatir. Iya. Setelah ini kita jadi booming. Emang ada nama aslinya ada nggak sih? Ada. Aku pikir tadi Tabagincu itu Tabagin berarti namanya. Bukan, aku pikir nama marga di Sumatera Utara. Tabagincu. Rupanya ibu-ibu yang gincunya Taba. Ada aja ya gitu bisa. Iya, Jadi ketika ibu kamu suka tuh- sejarah gara-gara ibu itu suka pakai gincu Ketika yang Ibu Taba-Taba. tuh ketawa, ada rado di giginya. Oh kok nggak asik sejarahnya? Nggak seru. Masa sejarahnya itu doang? Kamu mau pipis? Dingin ya. Kita lama-lama ngomong biar dia lama berdiri. Biar itu lama di situ berdirinya. Nggak tahu nih, kenapa dia tidak punya kita pindah inisiatif? duduk, Kenapa kan? mereka tidak punya inisiatif masuk duluan harus kita panggil gitu ya? Iya. Nggak kreatif, nggak kreatif Iya. banget sih. Padahal berdirinya dekat tim kreatif. Bisa nggak masuk aja begitu? Iya. Dengan udah ada kode-kode gitu dari kami kan? Kan justru asik nggak dipanggil-panggil. Mainnya cuma setengah jam doang dapat uang lagi. Kamu dapat nanti curian. mau Iya. dipanggil sama yang mama. Ayo kita main bola lagi. Kayaknya di sini lah tempatnya. Enggak, dia manggil diri sendiri. Nih, Ibu. Geser. Ada anaknya sakit. Salam. Bukanlah penyakit keturunan, tapi cukup memalukan. Ya Allah, oke. Ya Allah, alhamdulillah ketemu lagi dengan kita pastinya Bunga Mawar, Kembang Sekuntur. Agak. Lila Lover, assalamualaikum. Yeay. Bincang-bincang Lila. Lila Lover, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kak Fitros Kang Guru. dan juga Cila. dan hari ini kita kedatangan dua bintang tamu yang tidak diundang. Sebelah kanan saya ada Kenza. Yeay, tepuk tangan buat Kenza. Dan sekali lagi di sebelah sini hadir bersama kita Bano. Abano. Bano gitu ya. Tepuk tangan buat Yasir. The one and only. Bano. Tepuk tangan buat Yasir. Saya oke kan? Keren kan? Oke, baik. Calistung ya. Dan pada hari ini kita masih akan berbicara seputar gimana sih serunya kita ketika membahas masa-masa sekolah, student, pelajar, kekinian dengan kekunoan. Sama saya dan kaki hitam. Yeay. Sudah berdamai. Terima kasih Anda Sudah berdamai dengan diri sendiri. Kayaknya ini Kang Guru mengalami luka batin tapi Si kaki hitam. Sepertinya Ancak Kang Kang Guru Guru. harus kita antarkan kepada psikolog supaya bisa menghapus luka batinnya sendiri. Lebih baik kaki hitam hati putih. betul. Kadang-kadang Iya. lu bikin gonjengnya baru sesi pertama loh ini. Aduh. Kak Fitros tanyain kenapa Tadi mau tanya. ini? Mohon maaf produser, mohon maaf. Tadi aku tuh mau tanya Kang Guru sama kamu kenapa ketawa? Belum saatnya ketawa. Kang Guru kenapa terlambat datangnya? Iya nih, kebetulan tadi anak-anak nih pas istirahat pengen ngajak saya nongkrong. Nongkrong. Kirain lagi semir kaki. Ya nongkrong di gor. Ada yang batu-batu untuk injak-injak. Namanya refleksi.
Lebih ke Itu bapak. kayaknya bukan anaknya, itu bapaknya. Anak-anak ini kan ada prihatin masalah. Jadi dia bantu Iya, nongkrong. memapah Anda ketika refleksi di Iya, iya. pijak-pijakan Bapak tuh batu sambil itu. saya dorong dikit. Aku memang main pun. Sebenarnya dari mana? Iya, itu tadi ada diskusi kan, saya kasih kerja kelompok, kata anak-anak ini nggak seru Pak kalau belajarnya di kelas gitu, makanya mereka kayak apa, kafe sebelah. Iya benar. Luar biasa kabur baru Iya. sekali ini ke kafe. Emang Kak Fitros waktu sekolah nggak pernah nongkrong di Enggak kafe? ada. Kafe. Aku biasanya duduk di lapangan bola. Kena bola. Soalnya aku jadi wasit. Tapi kok aku nggak diajak ya? Kamu belum cukup umur. Iya, kamu nggak diajak. Nah, bisa juga. Nanti kalau mau kuliah di kaki hitam. Jadi gini ya, anak-anak sekarang Kang Guru. Ternyata anak-anak sekarang banyak sekali style belajarnya, Iya, tidak benar. cuma di dalam kelas, tetapi mau nggak mau kita harus ngikutin perkembangan kebiasaan, Iya. kebiasaan atau tren. Anak-anak mungkin anak-anak zaman sekarang itu tidak suka yang terlalu monoton, belajar full di indoor di dalam kelas, tetapi maunya outing sesekali tuh ada di kafe. Gila, bara pitinya tuh. Ya sebenarnya kan tujuan kita pertama bikin suasana baru ya kalau di kafe itu, terus bisa juga ditraktir sama anak-anak minum. Kebetulan memang kami iuran. Ya Allah. Jajannya banyak ini kakak. Sebentar. Di mana-mana tuh biasanya kalau orang dewasa sama anak-anak, orang dewasa yang bayar. Nah ini kan mereka kan takut nilainya bermasalah Iya, gitu kan. iya, iya. Jadi guru nggak diservis. Oh, Masya Allah. Sebenarnya saya profesional, nggak ada hubungan juga sama nilai. Iya. Tapi Anda Ya, bisa juga menolak ya sebuah tujuan saya kan kita nggak bisa menghambat ya, artinya anak-anak ini untuk berbuat sebuah kebaikan. Iya, iya. Alibi. Mereka kan pengen nongkrong di kafe atau apa, susah juga kalau kita larang. Terus susah juga buat nolak rezeki gitu ya. Yang penting kita ikuti aja daripada mereka iya, kita biarkan begitu, dan takutnya mereka nanti merokok atau yang lain gitu. Sampai sana mereka nggak merokok, cuma saya minta rokok. Memuliakan guru ya. Kalau kayak mereka terkejut. Orang tak- apa aku minta rokok? orang- Lagi ayah minta rokok. Pak, di mana-mana tuh orang minta, Kak, minta kok stang. Nggak sebungkus, Pak. Ya Allah, memang harus hati-hati dengan Kang Guru ini. Kamu Emang tadi bahagia. kakek yang diajarin apa? Tanyain Kak, selama di kafe tadi yang dipelajarin itu apa sih? Makanya aku mau tanya, tadi kamu belajar di kafe sama beliau, itu yang dipelajari apa aja, yang diobrolin apa aja? Yang pertama tadi kan pijat refleksi. Terus apa lagi selain dari itu? Gak ada sebenarnya. Dikasih minum dia diam. Terus Bapak udah dikasih minum, dikasih makan, kekenyangan tidur. Jadi jompo, kita belajar. kalau jompo gitu ya. Adem. Adem kafe. Aduh, jadi kalian sia-sia dong mengeluarkan effort, terus harus bayarin makan, ujung-ujungnya selesai Tidur. Aduh. Kan memang itu tujuannya biar enggak belajar. Yang penting mengganti suasana belajar. Berkaya. Kalau Yasir, kamu pernah outing-outing seperti itu? Belajar, artinya belajar di ketika waktu belajar di pesantren dulu, Sering tiap hari. di mana kandang ayam, Bukan. terus Masjid. Masya Allah, tabarakallah. Tempat yang paling mulia. Aku nggak bisa bicara seperti aku speechless. Wow, kamu soleh sekali. Masya. Allah, bukan. Ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi apa-apa kegiatan belajarnya di masjid. Enggak selalu di masjid, di kelas. Ini tadi bener nggak nih? Masjid. Oh, enggak apa-apa Bener sih. ya. Terus. Terus di masjid Iya, belajarnya di kelas. Iya. Kalau di luar sendiri selain dari masjid sama Maksudnya di luar kayak tadi Kak Kenza kan dia ke kafe gitu. Keluar pagar haram. Astagfirullahaladzim. Tapi ada nggak ada santri ini yang santri-santri ini yang berani ambil risiko pas jam sholat malah cabut gitu?
Banyak. Itu bukan belajar. Itu jam istirahat. Bapak ini masih tidur. Ini masih tidur. Bangunin, makanya kehilangan refleksi. Iya apa jam sholat. Tanya yang lain aja dulu. Nanti kalau udah bangun. Ke masjid belajar. Iya, belajar. Outingnya ke masjid kan belajar. Tadi nanyanya apa? Kalau keluar pagar. Iya, artinya dia jam harusnya ke masjid, malah kabur ke belakang gitu ke manjat pagar. Banyak. Banyak ya. Itu rata-rata yang senior. Ini sini. Ya, senior. Kamu? Senior. Lebih senior. Imam. Maksudnya imam yang cabut. Kalau Kak Fitro sendiri gimana? Kalau zaman aku, kami itu paling-paling belajar yang di luar ruangan itu paling-paling ya ketika ada ekskul kayak pramuka. Nah, kalau pramuka pasti ada dong kita belajar dari alam gitu kan. Kemudian apa namanya, dari pramuka di situ juga nanti diajarkan gimana mengenal alam, gimana kemudian mengenal Cara PDKT ya. itu Pak. Bukan aku luguran polos. Waktu itu rambut aku kepang 2. Kalau beliau sudah rambutnya yang kayak Jimmy Lim dulu. Kemudian kan di pramuka nanti diajarin macam-macam ya. Aku belajar dari beliau juga, senior di pramuka ya kan. Nah selain yang namanya ngafe itu kagak ada, boro-boro kafe. Paling keren itu zamannya aku itu nongkrongnya di Jembatan. bukan lokasi kuntilanak. Itu waktu napak tilas ya. Iya horor kan, ke malam-malam lagi kan, Taman Makam Pahlawan. Kalau yang namanya ngafe-ngafe nggak ada zaman aku, boro-boro kafe, nongkrong mamam pangsit di Patimura tuh udah keren woi. Tapi aku kan dari daerah nih. Dulu waktu aku SMA, saya sekali ke Padang jalan, itu aku lihat suasana di Padang tuh orang bilang kan kota pelajar. Memang kerasa gitu. Aku sore masih banyak anak-anak berkeliaran jalan kaki di jalanan kota Padang nih yang berseragam sekolah. Tumben bener Kalau komen. kalau sekarang Udah bangun. jarang gitu. Karena setelah saya di Padang kok nggak terlihat kayak dulu gitu. Dulu memang orang bilang kota pelajar. Ya wajar juga gitu. Karena sampai jam 5 tuh masih banyak yang selesai. Jangan kan jam 5, jam 6 aja ya Pak ya. Iya. Kami itu dari sekolah jalan kaki SMP 7, SMA 2 itu kan jauh. Sampai ke Tunggul Hitam tuh ada gengnya, geng Tunggul Hitam rame-rame. Pulang sore-sore sampai jam 6 ya kan. Kalau sekarang mana ada orang. Mungkin karena ini ya transportasi ya, karena udah pada banyak punya kendaraan Nah, sendiri. itulah yang sedang kita coba analisa sekarang, kita obrolin apa ya, kenapa yang membedakan. Betul kata si Kang Guru bahwa kalau dulu tuh berasa sore-sore tuh siswa-siswa pakaian sekolah tuh bertaburan ya di sepanjang Kota Padang, di persimpangan atau di Minang Plaza. Iya. Ya kan banyak. Itu Anda. Kalau zaman kami masuk Minang Plaza nggak boleh pakai baju sekolah, harus ganti dulu ya kan. Nah itu ada tren juga ketika kayak tadi Kang Guru ngajak si Kenza untuk belajar pindah suasana ke kafe ya kan. Kenapa nggak di taman aja gitu. Nah sekarang juga bisa kita temukan kan ya, misalnya kelompok-kelompok belajar itu ada di pusat-pusat yang punya jangkauan internet yang akses Iya. internet, kayak taman digital ya kan. Iya. Kalau dulu nggak ada. Kita boro-boro, kita dulu internetnya harus bayar ya kan. Belum ada. Dulu kita kalau mau mungkin cari ilmu, cari buku, dan teater. Kalau sebentar, dulu waktu ke Padang Teater suka digangguin. Kayaknya gangguin deh. Benar. Iya. Kemudian jadinya bancinya tobat gara-gara digangguin sama Kang Kalau Guru kan. buku yang baca cara tuh ukurannya kecil. Kamu kok telat ya ketawa. Ini sedang menghayalkan sesuatu sepertinya. Sebentar. Atau kita udah ketemu di atas. Oh. Buku di dalam buku. Buku di dalam buku. Nah, benar. Apa Jadi itu, Kak? Buku. kalau zaman dulu kan si Kang Guru disuruh belajar sama ibunya, ya
Mul, kamu sudah belajar? Udah mak, ini lagi belajar. Toto di dalamnya ada komik apa namanya? Petruk Bukan garing. Bukan Petruk, apa itu? Naruto. Hah? Kopingho. Iya, Kopingho. Tebal. Ada lagi yang suka melenceng. Itu. Dia tahu. Aku tahu. Lupus. Aku tahu. Lupus aku. Sampai jadi pernah sekalian tuh. Karena aku suka baca novel dari Aku suka SMP. Bobo dulu. Bobo apa nih? Aku agak curiga. Iya. Tapi Nah, dia ada KS sama gadis. tapi masih mending Anek Kayes itu masih teredukasi lah ya sama gadis. Dia Apalagi cover boy dulu. kalau sekarang kamu suka bacanya apa? Kalau saya Al-Quran. Nggak cocok. Agak nggak bisa aku menerima kenyataan. Nggak ikhlas. Itu sih yang lebih penting. Kamu sekarang Tapi terus penting buat dia, buat kita nggak penting, nggak cocok dia. sebentar ngomong gitu. kita tes dulu. Hafalannya. Hafalan. Apa? Kamu seumur sekarang udah berapa kali mengkhatamkan Quran? Masya Allah. Nggak boleh ria ya. Kita dilarang memuji ya. Kita dilarang Iya, ria. itu ria. Itu namanya ria. Oh. Ini penontonnya sampai 2 juta, 3 juta. Gue udah mulai kesel liat mukanya nih bener. Enggak, iya benar. Coba sekarang kita tes dulu. Oh, boleh lanjut. Sesuai tema kita hari ini. Itu bukan paksa tema itu ya. Makanya cari jawaban itu jangan membahayakan diri. Main aman saja. Kalau waktu Pak Hendi zaman sekolah dulu, kok Pak Hendi waktu zamannya Kang Guru belajar, ada nggak yang pindah-pindah selain dari di kelas? Kalau kami dulu kan sekolahnya jarang yang bawa ini ya, bawa buku. Bawa jarang bawa tas. Cuman bawa jarang bawa tas. Cuman bukunya dilipat, dimasukin dalam kantong. Itu pun gitu. kadang-kadang dititipin ya Iya, sama orang. Jadi modal itu aja. Jadi mau kemana-mana itu gampang gitu kan. Karena nggak perlu jemput-jemput tas ke dalam kelas gitu Biasanya ya. itu nongkrongnya kalau di kampung sih paling di Tangai ya. ke bawah pohon mangga, bawah pohon durian. Saya tuh ngebayangin si Kang Guru ini kalau dia lagi madol sekolah, dia rame-rame sama temannya ke Tangai. Habis itu mereka unboxing, tulis, nyebur. Makanya kulitnya seperti ini eksotis. Betul atau betul? Kalau orang berjemur di pantai di tengah iya, Tapi saya suka Tangai. makanya kakinya hitam. Tapi hatinya putih. Oh iya. Hatinya putih, Hatinya putih. seperti salju. Amin. Mungkin mending kita bicara tentang hal-hal yang menarik saat kita sekolah dulu. Iya, betul, Guru betul. favorit atau pelajaran favorit kita. Oke, kalau Bacaan. kamu murid favorit kamu siapa, Kang Guru? Murid favorit mungkin banyak ya, karena saya itu semua murid itu favorit bagi saya. Asik. Kalau teman favorit waktu Karena mereka zaman yang kuliah? mengaji saya. Oh, bukan Bu Yayasan. Nitip ke yayasan. Dia susah menjawab. Malu-malu. Kalau guru favorit betul ya, tadi saya dengar waktu kami masih di perjalanan. Tadi berarti dengarnya pakai Yang itu kan telinganya Kang Guru mendengarkan kita. Kalau gurunya itu favorit, pasti kita suka pelajarannya. Dek Cila tadi kan sukanya bahasa Inggris. Saya dulu sukanya matematika. Yakin? Iya. Jago. Oh, di 20 kan? Ya, cuma saya nggak suka fisika gitu. Padahal matematika, fisika, kimia itu kata orang kan kalau suka satu berarti Matematika. ketiganya pasti bisa lah gitu. Oke. Cuma karena memang guru fisikanya itu, saya kan SMA-nya di daerah Transmigrasi nih di Riau sana. Ya, pakai Jadi, bahasa Jawa. Iya benar. Jadi dia gurunya itu kalau kita orang Padang kan sekarang ulas sekarang baru gitu. Saya kurang paham. Jadi memang pada dasarnya saya awalnya itu nggak paham, lama-lama memang kurang srek sama guru itu gitu. Jadi akhirnya fisika itu nilai saya sangat rendah, sementara matematikanya bagus. Seberapa bagus nilai Anda matematika Anda? 1 sampai 10. 9 lah. Kita tes kamu. Kita tes. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3.
9. 2 pangkat 3. Yang di dua. Berapa? Dia dikurang 2, Pak. 3 dikali 2. 6. Dia 3. Kamu kali 2. 1 dong. Nggak ngerti. Dikali 2. Oh, Kamu dikali. nanam ubi 3. Terus kamu kali 2. Oh. Berapa tinggal? Nggak ada. Karena yang satu lagi kebaca. Pintar. Ternyata memang dia jago. Dia jenius. Tepuk tangan untuk Kak Guru. Waktu itu Masih ingat nggak nama gurunya? Ya. masih ya, kalau guru matematika saya waktu itu Pak In. Apakah Pak In. Pak In? Ya. Apa kesan Kang Guru terhadap beliau dalam menjelaskan matematika? Apakah bisa memberikan motivasi, memberikan semangat kepada anak-anaknya sehingga suka matematika? Padahal matematika itu biasanya kebanyakan yang ada di kelas Sumatera Barat nih, dari teman-teman juga yang bisa kita cari tahu, kesan guru matematika atau dosen matematika itu biasanya killer. Udahlah mata pelajarannya sulit gitu kan. Kemudian dosennya killer juga Mungkin gitu kan. konsepnya ya, dia cara neranginnya itu cocok dengan apa namanya nih? Mudah dimengerti. Ya, mudah dimengerti. Jadi menurut saya matematika itu menarik gitu. Jadi Asik. betul-betul dibutuhkan lah dalam kehidupan sehari-hari. Memang agak kurang Daripada terjangkau sama kita ya. dibandingkan pelajaran lain kayak sejarah, itu ngapain sih yang lalu-lalu dipelajari? Bukan yang hidup ke depan gitu. Ya kalau Kang Guru berarti semboyannya Asik. yang lalu biarlah berlalu ya. kan? Besok kita ulang lagi. Bu Yayasan kadang-kadang memang. Berarti ini bertolak belakang ya. Kalau tadi Kak Beno katanya dia suka sejarah. Kalau Kang Guru tidak ini suka Kang Guru sejarah. dia lebih suka matematik. Tadi kenapa beliau suka sejarah? Kenapa kamu suka sejarah? Ya. Karena suka Lupa. suka mengingat masa lalu gitu. Ya. Kenangannya indah-indah. Kenangannya Karena tadi ibu apa gicu apa? tabang gincu. Nah, itu kenapa? Soalnya ibu tuh setiap masuk lalu saya disuruh mencatat di papan tulis. Catat apa dulu kalimatnya? Aku janji tidak seperti itu. Aku berjanji tidak akan mengulangi lagi. pelajaran. Oh, catat pelajaran. Pelajaran. Guru favoritnya ada? Ada lah, the one and only PJOK. Siapa nama gurunya? Kenza. Ini faktor gurunya atau faktor pelajarannya yang asik kan nih? Faktor pelajaran dan faktor gurunya pasti asik. Cita-citanya mau jadi guru PJOK. Mau jadi guru. Saya pengen banget ngajar guru PJOK. Sebentar, ketimbang dan cita-citanya loncat sana loncat. Cita-citanya mentor. Bukan. Oh, sekarang udah ketemu. Ya, selegram. Sebentar, ini yang namanya Tidak ada cerita ini. Selegram apa selebgram? Selegram selebgram. Paham lah kalian. sebentar. Ini yang namanya kalau namanya orang tua itu puber kedua baru ketemu cita-citanya sekarang. Aha, saya ingat gitu loh kayak gitu ngomongnya. Berpuber, Pak. Puber kedua. Puber kedua. Nah, nanyanya dendam. Sudah salam damai. Iya. Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa. Itu gimmick. Oke, Lila Lovers, kita juga mau ajak semua Lila Lovers, teman-teman, kemudian juga barangkali momi-momi, daddy-daddy di luar sana, kita flashback zaman-zaman kita sekolah dan kita compare juga supaya nanti bisa ketemu ketika ada masalah dan perbedaan dengan anak-anak kita yang tentu polanya berbeda. Mungkin di kolom komen nanti ya ditulis. Ya silakan di kolom komen. Saya seperti ini loh waktu sekolah, tapi ternyata anak saya tidak. Bagaimana mungkin? Kan saya beri bla bla, ya kan? Nah, gini Kang Guru kan juga bertemu dengan banyak sekali murid-murid sekarang, ya kan? Nah, dibanding dengan zaman kita waktu belajar dulu. Nah, kita lihat perbedaan pola yang kita temukan pada Cila dan teman-teman satu generasinya dengan kita. Nah, kalau Kak Fitros punya ponaan, Kak Fitros kan belum punya anak nih. Kak Fitros punya ponaan. Yang di rumah nggak diakui. Itu anak bapaknya. Oh iya. Anak bapaknya ya kan. Nah, ponaan Kak Fitros itu kalau pas mau ujian
Jangankan PH, ujian akhir semester, dia itu 1 jam itu udah panjang dia waktu belajarnya. Kayaknya mesti dikawal belajarnya. Terus nanti kita harus bantu simulasi. Kalau enggak, udah kok, aku udah belajar, dia bilang. Nanti kalau misalnya kita simulasi lagi, tadi udah hafal. Dia bilang gitu kan. Nah, beda sama kita. Kalau kita dulu zaman kita, kalau mau ujian 1 minggu, kita udah mulai nyicil kan, udah mulai nyicil belajar ini. Terus Saya enggak. ya Allah. Saya sombong. Saya harus belajar di rumah. Saya pintar. Mohon maaf Kang Guru, orang pintar tuh nggak pernah ngaku pintar. Ya so, beras banget itu. Seminggu seujian nyicil. Ujian kayak itu utang namanya itu namanya orang yang tidak takabur. Kalau saya orang pintar yang rendah hati. Mungkin maksud Kang Guru gini, dia nggak mau nyicil kan cicilannya udah banyak gitu. Bukan, Jadi ini otaknya kan Oh. perspektif ya, gitu ya. Jadi mungkin jadi biar nggak salah tanggap nih anak-anak Kang Guru ya. Ya, bukan berarti Kang Guru di rumah nggak pernah belajar, tapi Kang Guru memaksimalkan waktu di sekolah, memperhatikan guru menerangkan sampai betul-betul masuk ke dalam pikiran, nyimpan di otak. Jadi di rumah ya santai. Cuma biasanya kalau sebagai kecil dulu paling makan apel sambil nonton gitu-gitu. Ih, sombong. Ya Allah. Iya. Pergi mainnya aja dari bawah. Pohon durian, bukan apel. Tarawih sekolah. Mungkin pohon duriannya Gak berbuah apel. cocok. Iya benar. Kayaknya mereka berdua sama deh. Satunya rajin baca Al-Quran, satu lagi makan apel di desa loh mereka. Asam pulkat. Iya itu. Asam sewa cocok gitu. Enggak, tapi itu benar, Pak. Kalau kita udah maksimal di sekolah, di rumah kan waktunya kan waktu dengan keluarga, mam, empap itu kan Nggak ada lu, gua yakin lu nggak ada waktu buat keluarga. Percaya. Nggak, artinya itu di rumah tuh ya kita artinya bukan nggak boleh belajar di rumah ya, kalau apa rasanya udah cukup gitu. Kalau di sekolah betul-betul Mohon maaf. memperhatikan. Mohon maaf Kang Guru, aku tidak seperti Anda. Walaupun aku sebagai di sekolah Di itu jadi sekolah asisten jangan guru. memantik Tidak ada memantik. Makin kacau ini memang. ya di sekolah kan karena banyak teman Coba tolong dibuka kamus. teman. Berarti coba lihat memantik itu artinya apa? Kalau tahu saya memantik itu apa namanya itu mences. Korek api. Korek api, mences. Iya. Di Di KTP. sekolah ya sibuk mungkin lirik sana lirik sini gitu kan. Sini, ya Itu. Jadi Berarti akhirnya gini, pelajaran nggak dapat. berarti Kan di rumah harus baca. Iya, berarti masing-masing kita atau masing-masing siswa itu punya gaya belajar sendiri ya berarti ya. Oh, begitu. Saya sampai orang tua saya kesal. Apa waktu SD Perasaan memang orang sama, tua Anda memang sering kesal. kalau waktu SD memang sama Kesal sekali tadi dia jarang belajar di rumah ya. Artinya apa? Belajarnya ya rasanya Emang karena memang bisa mukanya kok. ngeselin. Iya, waktu SD tetap juara kok. Oh, berarti dia temukan gaya belajar Karena- sendiri, dia maksimalkan di Iya. saat guru menjelaskan Cuman- gitu ya. Dan itu Waktu itu di SD siswanya cuma 10 orang, dia juara 1. Nah, ya iyalah dia belajar di rumahnya nggak belajar. Gini, konsepnya gini. Kalau masalah belajar di rumah ya, memang saya sampaikan juga ke anak-anak sekarang. Efeknya ada ketika kita waktu kecil malas baca, artinya kita nganggap pelajaran materinya rendah kan waktu SD kan nggak begitu sulit. Nah sampai SMP, SMA, kuliah itu keterusan sampai kuliah pun saya malas baca. Dan ternyata setelah makin tinggi tingkat pelajarannya itu memang wajib kita harus banyak membaca. Akhirnya ngaku kan. SD saya juara, SMP Juara belakang. SD 3 besar, Iya. SMP 10 besar, SMA itu 3 belakang. 10 besar pun nggak masuk. Kuliah 7 tahun. Karena memang saya akuin Itu memang habit. membaca itu karena habit apa? itu adalah sesuatu yang harus ditanamkan semenjak kecil, dan untuk merubahnya kalau ketika udah dewasa susah. Ya, jangan ditiru. Don't try this at home. Jadi berarti metode seperti Kang Guru juga nggak bisa, Ya. karena gimana pun manusia itu punya kapasitas otak yang terbatas. Meskipun di rumah, kok jadi kayak guru gue ya, ya kan. Meskipun di sekolah kita mengikuti seluruh proses belajar mengajar dengan maksimal, memperhatikan guru, tetapi kalau di rumah kita nggak review lagi, Iya. itu pasti punya chance untuk fail atau tidak maksimal yang akan bikin kita greget sendiri ya. Ya, jadi makanya kalau dulu
orang tua saya mengajarkan mundur. Oke, Pak. Baik, untuk mereview. Soalnya cantiknya kelewatan. Bukan buat kakak kak, bukan buat. Bukan buat. Jadi untuk membiasakannya mereview di rumah karena Mbak Kece orang Minang pasa kaji pasa lanca kaji dek diulang, pasa jalan dek ditampuan. Tak pasa Dek, Pak. Bang. Pasa Pak. Pokoknya itulah ya kan. Nah, jadi artinya proses istiqomah yang berulang-ulang itulah yang akan masuk ke bawah sadar, ada namanya long term memory. Nah, ini belajarnya psikologi. Jadi itulah yang akan pondasi dasar ilmu adalah proses keberulangan itu. Nah ini yang kita lihat, kalau kita lihat pada ponakan saya tadi tuh beda ya sama kita. Nah, gimana kalau Cila di rumah belajarnya cukup di sekolah aja atau di rumah masih sering ngulang pelajaran? Aku rajin mengulang pelajaran Kak. Yang mana yang kamu suka? Setelah maghrib, habis itu aku makan malam kan, aku rajin membaca, menulis, meringkas kembali, terus soal-soal aku bahas. Ya Allah, rajin karena sekali. di samping aku ada Baik. dia pegang samurai. Sama seperti Itu aku. membuat aku berarti. terpacu untuk gitu. Iya. Tapi kamu nggak protes dikasih sama yang pegang samurai? Gitu. Aku kan bukan anak kecil lagi, Mama. Begitu. Karena dari lahir aku sudah perjanjian kontrak, Oh, bisa harus hidup di bawah tekanan. Kayak kontrak Bukan kerja. anak kecil, paman, ya? Sebentar, saya pikir itu kayak orang lagi lamar kerja ya. Berat ya hidupmu ya. Apa kalau malam tuh pasti papa ngajak nonton sambil makan sereal gitu. Sebentar, tadi apel. Sebentar. Ya Allah, tadi makan apel, sekarang sereal. Ya Allah. Padahal kenyataannya Sereal tuh ya kayak apa? Sereal tuh kayak mana? Bubur hitam maksudnya. padahal ipak kacang yang dikulek-kulek ya kan. Serealnya merek Kayaknya oh Kak Fitra sepertinya dia ini orang terpandang di kampung Bukan. di daerah. Maksudnya itu baru cita-cita. Oh, itu Belum kesampaian ya kan. tapi hayalannya bagus. Memang mimpi itu boleh yang paling tinggi ya. Kalau Yasin mungkin di daerahnya mungkin nggak jauh beda ya daerah kita ya, daerah pinggiran. Gimana nih? Mulai mungkin malam mungkin ke surau atau kemana gitu. Kalau itu lupus. Apa tuh? Lupus. Ya. Lupus. Lu meong. Gak usah terlalu fokus. Lupus. Lupakan urusan pacaran, utamakan sekolah. Asik. Sekali-sekali dia ngomong berisik. Dari tadi itu dia lagi mikir Sama kayak badannya. Ya padahal tadi kita nggak ada bahas pacaran ya. Itu cara belajar yang kita bahas ya kan. Bingung apakah ini adalah sebuah cerminan. Sebetulnya dia berhasrat ingin pacaran. Ayo kita tanya gimana sih gaya dia belajar Iya, coba. Seperti sehingga apa dia kamu? bisa sih sebesar ini. Ini seperti orang bukan tertekan ini, bahagia. Dia yang menekan. Iya. Seperti ini. Gimana sih cara belajarnya Beno? Mau tahu aja, mau tahu Bang. Kalau nggak mau ngasih tahu itu di sini. Dulu kita jam 2 bangun, sholat tahajud, sholat hajat. Masya Allah. Belajarnya Islami ya. Setelah itu jam 4 itu kita murojaah semua. Kamu ada di dalam itu. Alhamdulillah. Aku khawatir soalnya. Setelah berdoa, Soalnya waktu pagi itu disitulah rahmat turun. Masya Allah. Tabarakallah. Ilmu pun cepat masuk. Saya yakin. Nah setelah dia tamat dari pesantren pas dunia kerja tidurnya sekarang 4 jam kerja. Waktu kuliah dulu waktu Dia tertekan waktu soalnya. mondok jarang Nggak bisa tidurnya tidur. kurang. Iya. Kurang ya. Sekarang sering loh nyuri-nyuri Makanya tidur. badannya gede gitu. Ini kayaknya teguran. Kak Fitrus ini masih ada lanjutannya setelah murojo. Iya, belum selesai. Oke, kita lanjutkan. Hafalan, baru tidur lagi. Ya belajarnya Belajarnya kapan? Mengulang. Murojaah Kita udah belajar belajar. di sekolah. Kalau di asrama nggak ada waktu untuk mengulang pelajaran. Jadi ngapain di asrama? Ya mereka kan nggak ada PR, mereka kan Beribadah. kerjaan rumahnya nggak ada kan, mereka nggak ada ke rumah. Kerjaan PA, kerjaan asrama. Nggak ada PR ya Pak. Jadi mengulang pelajaran pagi. Iya pagi. Pagi hari. Itu dari jam 4 sampai jam 6 itu waktu untuk mengulang pelajaran. Karena pulangnya sore kan, jadi nggak bisa
ngulang. Makanya di kelas itu diperhatikan. Iya. Oke gini. Makanya ada ungkapan jarib wala hijtakun arifan. Artinya Jangan buang sampah. di episode yang Jadi Ada ikatan dari perhatikan, Indonesia. artinya perhatikan dan coba. Ini serius nih. Marah. Perhatikan dan coba, niscaya engkau akan bisa. Masya Allah. biasa, Masya Allah. Aku Kan membaca. Karena ayat pertama apa? ikro. Iqra, membaca. Berapa kali ikro? Iqra wa rabbukal akram. Iya. Luar biasa, benar. Masya Allah.